Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang studi kasus investigasi hasil audit BPK. Sebelumnya di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Bayu Ageng Rahmadani, NIM 121, Evi Ratna Dwiyati, NIM 125, Vicky Hadi Suwarno, NIM 128, Siti Fauzia, NIM 139, Hesti Dinar, NIM 140, Lutfi Alfarizi, NIM 150, Nur Lailatul Hidayah 151, Aisyah Faridila, NIM 166, yang terakhir Nadia Kansa, NIM 173. Contoh kasus audit investigasi BPK temukan indikasi kerugian negara sebesar 37,8 triliun rupiah Selasa 8 Juni 2021 pada jam 4 WIB oleh reporter Fendi Yulia Susanto. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat ada indikasi kerugian keuangan negara mencapai 37,8 triliun rupiah dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK dalam kurun waktu 2017 sampai Juni 2020. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif mengatakan terdapat 22 laporan hasil pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar 8,7 triliun rupiah. Sebanyak 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 13 laporan telah masuk proses penyidikan. Kemudian terdapat 238 laporan hasil perhitungan kerugian negara dengan nilai indikasi kerugian nilai negara Rp 29,1 triliun. Dari jumlah laporan tersebut, 50 dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 188 kasus dinyatakan P21 atau berkas penyidikan sudah dinyatakan lengkap. Selain itu, terdapat 70.499 temuan hasil pemeriksaan dengan 106.842 permasalahan senilai Rp 166,23 triliun yang dilaporkan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester. Jumlah tersebut meliputi permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern SPI sebanyak 40% dari total permasalahan. Kemudian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 45% dengan nilai Rp 130,06 triliun dan juga permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 35,57 triliun, ucap Bahtiar. Anggota Komisi 11 DPR, Anis Piarwati menyoroti 45% temuan BPK yang terkait permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai informasi, dalam kurun waktu 2005 sampai 2020, BPK telah menyampaikan 596.229 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar 269,36 triliun. Hasilnya 75,6% tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLRHP BPK telah sesuai. Kemudian 17,6% TLRHP belum sesuai dengan rekomendasi. Selanjutnya 5,8% TLRHP belum ditindaklanjuti dan 1% TLRHP tidak dapat ditindaklanjuti. Pada kasus audit investigasi pada keuangan negara, hal yang dilakukan oleh BPK. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya diguna dilakukan tindak hukum selanjutnya. Sasaran audit investigasi adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Tujuan audit investigasi diantaranya adalah 1. Memberhentikan manajemen yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban. 2. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian.
3. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindak yang harus diambil. 4. Melindungi reputasi. 5. Memastikan pelaku kejahatan tidak lolos. 6. Memberikan rekomendasi untuk mengelola resiko terjadi kecurangan secara tepat, dan lain-lain. Standar pemeriksaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan meliputi seluruh unsur keuangan negara berdasarkan standar pemeriksaan. Dan pemeriksaan tersebut disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. BPK telah menetapkan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Referensi utama penyusunan SPKN antara International Standard of Sovereign Audit Institution Framework. Dalam perkembangannya, International Organization of Sovereign Audit Institution telah menyempurnakan ISAI Framework menjadi INTOSAI Framework of Professional Pronouncement sebagai referensi pemeriksaan bagi INTOSAI. Dengan mempertimbangkan perubahan tersebut serta kebutuhan pengaturan standar yang berkembang, BPK memandang perlu untuk melakukan revisi atas SPKN 2017. Salah satu revisi mayor yang dilakukan adalah dengan menambahkan standar untuk setiap jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan kinerja, standar pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan, dan standar identity investigatif. Tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Yang pertama, pra-pemeriksaan investigatif, yaitu informasi awal sebagai dasar pengawasan audit investigatif, biasanya berasal dari salah satu atau gabungan dari beberapa sumber. Yang kedua, persiapan pemeriksaan investigatif. Sasaran dan ruang lingkup audit investigatif dan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan informasi awal. Audit investigatif memerlukan program kerja audit yang berisi langkah-langkah kerja audit yang akan dijadikan arah atau pedoman bagi auditor yang bersangkutan. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan audit investigatif harus dilakukan oleh auditor yang kompeten, memiliki integritas serta independensi. Pada tahap ini, tim harus memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan tindakan pidana korupsi. Yang keempat, yaitu pelaporan. Dalam tahap ini, isi laporan hasil pemeriksaan investigatif kurang lebih memuat yaitu unsur-unsur melawan hukum, fakta proses kejadian, dampak kerugian keuangan, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum pihak yang terkait, dan bentuk kerjasama pihak-pihak dalam penyimpangan atau tindakan melawan hukum khusus untuk lembaga BPK di Indonesia. Pemeriksaan investigatif BPK temukan indikasi kerugian negara. Dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP, alat bukti yang kuat dalam perkara tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus yang diduga korupsi adalah bukti keterangan ahli dan surat dengan alasan A. Sepanjang angkutan yang menjadi saksi ahli masuk pokok perkara sedikit mengetahui hukum yang berkaitan dengan korupsi termasuk batasan ahli baik yang diatur dalam KUHP maupun KUHAP. B. Korupsi dan dapat dengan cepat mengerti arah pertanyaan pembela sehingga selalu dapat menjawab pertanyaan pembela dengan cepat. C. Akuntan sesuai keahliannya bekerja sama dengan penyidik dapat mengumpulkan alat bukti, surat termasuk butir untuk mendukung keterangan ahlinya. Pemberantasan korupsi oleh BPK Republik Indonesia. Yang pertama, peningkatan kualitas pemeriksaan. BPK ikut berpartisipasi dalam melakukan perombakan sistem keuangan negara. Peran ini termasuk peran yang bersifat preventif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi. Yang B, melakukan reformasi birokrasi. Peran terakhir yang dilakukan BPK dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan melakukan reformasi birokrasi yang dilakukan untuk memperbaiki tata kerja serta SDM maupun informasi eksternal, yaitu untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan pihak lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.